Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun berada. Senang sekali kita pagi ini dapat berjumpa lagi dalam acara Podcast Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya Anung Mumpuni yang selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani sedulur Margono berbincang dengan narasumber dalam rangka memperingati Hari Hemofilia Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 April 2023. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Wahyu Jatmiko SPPD Kahom. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah, dan semangat ya dok pastinya. Selalu harus. Oke. Baik dokter, sebelum kita memulai bahasan kita pada pagi hari ini, saya ada pertanyaan nih dok perihal gelar. Boleh ya dok ya? Boleh. Oke. Dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian di belakang ada tambahan lagi Kahom. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu Kahom itu apa dokter. Boleh dijelaskan dok? Ya, jadi begini. Saya adalah seorang dokter penyakit dalam yang melanjutkan pendidikan lagi, mengambil subspesialisasi di bidang hematologi onkologi medik. Ya, berkaitan dengan darah dan kanker. Demikian. Kelainan darah juga ya dok ya. Oke. Berarti sudah tepat sekali ya dok, sudah sesuai dengan bahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang hemofilia ya dok. Kurang lebih begitu. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang hemofilia, mungkin sedulur Margono di luar masih ada yang belum familiar dengan istilah hemofilia. Nah, sebetulnya hemofilia itu apa sih dok? Silahkan dokter. Ya. Jadi begini, hemofilia itu adalah suatu kelainan darah di mana darah itu selalu encer, sulit membeku. Ya dok. Jadi darah sukar membeku istilahnya, mungkin ada istilah lain seperti itu ya dok. Nah, mengapa bisa terjadi demikian ya dokter? Jadi sebetulnya begini, darah itu memang pada posisi selalu encer kalau berada di dalam pembuluh darah. Tetapi kalau ada perlukaan, ada luka, maka darah itu akan merembes keluar. Ada mekanisme dari tubuh untuk membuat darah itu berhenti perdarahannya. Dengan apa? Ya, dengan membekukan substrat darah tersebut. Baik. Begitu. Berarti ada kelainan juga mungkin dalam faktor pembekuan seperti itu mungkin ya dok ya? Ya, kurang lebih adalah seperti itu. Jadi sebenarnya faktor pembekuan itu saling kait-mengkait. Ada sekitar 13 faktor pembekuan yang bekerja simultan, bekerja sama, di mana dia ujungnya adalah pembekuan darah tadi. Jadi kalau ada salah satu faktor itu hilang, maka darah menjadi lebih encer. Jadi kalau ada perdarahan, ujungnya adalah darah tidak bisa berhenti, rembes terus. Iya. Gitu. Jadi ada dampaknya ya dok terhadap perdarahan itu tadi. Jadi darah sukar membeku itu tadi ya dok. Betul. Nah, sebelum kita lebih detail lagi membahas tentang hemofilia nih ya dok, saya mau flashback sedikit. Sebetulnya hemofilia itu sudah sejak kapan sih dok dikenali? Ya, kalau menurut catatan itu sejak abad kedua itu sudah ditemukan penyakit ini. Tapi waktu itu istilahnya belum disebut sebagai hemofilia. Jadi ada anak laki-laki yang disunat atau disirkumsisi, kemudian darahnya tidak berhenti, rembes terus begitu. Itu dicatat. Tapi penyakit ini menjadi heboh tanda kutip gitu ketika penyakit ini mengenai keluarga kerajaan Inggris. Waktu itu di zamannya Ratu Victoria di tahun 1890-an lah. Jadi di akhir-akhir abad 19 begitu. Nah, Ratu Victoria itu memiliki beberapa anak. Ternyata anaknya ada yang karier yang perempuan, sedangkan yang laki-laki ada juga yang sakit. Nah, yang karier tadi yang wanita itu menikah. Kalau bangsawan kan menikah antar bangsawan nih. Iya dok. Jadi kemudian nyebarlah ke Spanyol, nyebarlah ke Eropa, bahkan sampai ke Rusia. Jadi kemudian hemofilia disebut sebagai penyakit para bangsawan. Itu. Tapi kalau istilah hemofilia diperkenalkan tuh di tahun 1928-an. Berarti
justru dulu itu hemofili ada di kalangan bangsawan ya dok. Ya, makanya karena hebohnya karena ada Ratu Victoria itu. Oke, iya. Makanya ada sebutan hemofilia itu dulu royal disease ya dok ya, betul, karena betul. Penyakit kerajaan seperti itu ya dok, luar biasa. Oke, kemudian ada yang menarik tadi dok, mungkin juga membangkitkan rasa penasaran sedulur Margono di rumah ya dok. Kenapa Putri Ratu Victoria itu sebagai pembawa dokter, tapi anak laki-lakinya atau putranya itu bisa sakit? Nah itu mengapa dokter? Oke, untuk sedulur Margono, jadi hemofili itu penyakit yang sifatnya diturunkan, di mana membawa sifat adalah dari jalur ibu. Jalur ibu. Jadi kalau kita masih ingat pelajaran SMP atau SMA kali ya, Iya. Kromosom X dan kromosom Y itu, jadi kalau seorang wanita karier, dia punya potensi menurunkan kromosom X yang bermasalah itu kepada putranya. Kenapa? Karena putranya mendapatkan kromosom Y dari si bapak. Jadi kalau laki-laki biasanya akan sakit. Tapi kalau wanita, X yang membawa sifat karier tadi akan mendapatkan X dari bapak yang sehat, maka hanya sifatnya karier. Meskipun secara teoritik mungkin saja seorang wanita mengidap hemofili, misalkan bapaknya hemofili, ibunya karier, itu bisa saja seorang wanita mengidap hemofili. Tetapi kasus ini sangat jarang kelihatannya. Sangat jarang terjadi, lebih sering terjadi pada laki-laki ya dok ya. Iya, memang kebanyakan laki-laki. Jadi perempuan biasanya hanya karier, pembawa ya dok sifat. ya. Kemudian bagaimana kita nih ya dok sebagai wanita itu mengetahui bahwa kita itu sebetulnya membawa gen hemofilia ini dokter? Ya memang tidak mudah, karena memang idealnya kita periksa kromosom begitu. Iya dok. Tetapi pada satu dugaan, misalkan ada seorang wanita yang memiliki 2 anak laki-laki dengan hemofili, itu bisa dikatakan kemungkinan besar dia ada karier. Kemungkinan karier. Atau mungkin dia punya 1 anak laki-laki dengan hemofili, tetapi ayahnya juga hemofili. Itu bisa juga dianggap sebagai kemungkinan dia adalah karier. Sedangkan yang lain misalkan tidak ada orang tua yang hemofili, tapi dia punya riwayat keluarga dengan hemofili, bisa jadi dia juga karier. Seperti itu. Berarti sangat penting untuk kita mengetahui garis keturunan atau riwayat keluarga ya dok. Mungkin ayah, ibu, kakek, nenek ada atau tidak yang memiliki riwayat hemofilia itu ya dokter ya. Betul. Kemudian deteksi dini penyakit hemofilia itu seperti apa ya dok? Ini tidak mudah. Tapi kalau kita ingat bahwa penyakit ini disebabkan oleh genetik yang mengakibatkan perdarahan sulit berhenti, maka pintu masuknya adalah kejadian perdarahan. Jadi misalkan ketika lahir bagaimana? Apakah terjadi perdarahan yang luar biasa, masif misalkan? Atau mungkin anak-anak suka jalan-jalan, lari-lari gitu, jatuh. Kalau lecet kira-kira perdarahannya mudah berhenti atau tidak? Atau kemudian misalkan beranjak gede, misalkan kemudian dilakukan sirkumsisi atau sunat gitu, perdarahannya mudah berhenti atau tidak? Jadi kalau ada kemungkinan hemofili kalau perdarahan sulit berhenti. Tanda yang paling mudah untuk mengenali ya dok ya sebenarnya hemofilia atau tidak itu dengan melihat bagaimana apakah kalau terjadi luka itu perdarahannya sulit berhenti atau bagaimana gitu ya dok ya. Betul. Terus ada selingan ya dok pertanyaan dari saya. Jadi saya pernah ada kenalan ya dok, dengar-dengar dia itu hemofilia. Nah yang saya sering lihat atau saya amati itu dia itu nampak lemas, terus sering kelelahan. Nah, apakah itu juga memang menjadi salah satu gejala dari hemofilia dokter? Lemas dan seperti kelelahan seperti itu dok? Jadi sebetulnya kalau secara langsung harusnya tidak. Jadi orang hemofili itu kalau dia tidak ada perdarahan ya dia hidup sehat seperti orang kebanyakan. Tetapi kalau seorang dengan hemofili kemudian dia mengalami perdarahan, apalagi perdarahannya misalkan perdarahan di saluran cerna misalkan, yang kemudian menyebabkan dia perdarahan yang tidak terdeteksi, kemudian perdarahan itu rembes terus, sehingga HB-nya menjadi turun. Nah, kadar HB yang turun itu menyebabkan anemi, aneminya lah yang menyebabkan
keluhan, letih, lesu, lemas dan sebagainya. Oke, baik dok. Nah, kan berulang kali disebutkan bahwa tanda yang paling mudah dikenali dari hemofilia itu adalah perdarahan yang terus-menerus, tidak mudah berhenti. Nah, itu kalau kita bisa melihat waktunya itu berapa lama dok? Misalkan lebih dari sekian menit seperti itu dok? Sebetulnya tidak spesifik. Tidak spesifik. Memang idealnya perdarahan itu berhenti dalam hitungan menit. Oke. Tapi itu pun perdarahan yang sifatnya dangkal. Kalau perdarahan yang dalam memang bisa hitungannya bisa jam atau hari. Jadi memang tidak ada batasan spesifik. Tetapi intinya kita harus melihat bentuk perlukaannya seperti apa. Apakah ini cocok tidak dengan perlukaan yang terjadi dengan perdarahan yang ditimbulkan. Berarti dilihat juga dengan lukanya itu ya dok. Kemudian berarti lukanya bisa apa saja itu dok? Bisa sembarang luka. Sembarang luka. Saya pernah punya pasien hanya gara-gara ditindik. Oh iya. Tindik, rembes terus. Ya pengen gaya-gaya gitu kan. Cowok itu pakai pasang apa namanya anting-anting gitu. Ternyata rembes terus. Tapi kejadian lain ada pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas. Dikiranya hanya mah yang kronis yang kemudian menyebabkan itu, ternyata tidak berhenti-berhenti. Setelah dicek ternyata dia ditambah faktor ada hemofilinya. Iya, berarti perdarahannya bisa apa saja, luka kecil maupun luka berat itu bisa ya dok ya. Betul. Menjadi tanda bahwa seseorang itu mengalami atau menderita hemofilia seperti itu ya dok ya. Kemudian bagaimana pengobatannya dokter? Pengobatan hemofili, ya karena tadi kita bicara bahwa dia kekurangan faktor pembeku darah, ya kita tambah faktor pembeku darahnya. Misalkan, secara garis besar hemofili itu ada dua, hemofili A dan hemofili B. Hemofili A itu kekurangan faktor 8, sedangkan hemofili B ada kekurangan faktor 9. Nah kalau pengobatannya ya kita arahkan ke sana. Kita berikan konsentrat faktor 8 kalau untuk hemofili A, dan kita berikan konsentrat faktor 9 kalau untuk hemofili B. Tetapi kadang-kadang ada keterbatasan, kita tidak bisa memberikan dalam jumlah yang cukup banyak dan tidak semua rumah sakit tersedia. Sehingga kadang-kadang kita bisa berikan plasma darah. Karena apa? Karena faktor pembeku darah tersebut memang ada di plasma. Memang tidak spesifik, tetapi lumayan lah untuk membantu meningkatkan sedikit kadar faktor yang mengalami kekurangan tadi. FFP itu tadi ya dok ya, berarti kalau plasma. Sedianya kita berikan FFP, fresh frozen plasma. Kemudian dokter, misalkan nih ada seseorang yang memang dia punya riwayat hemofilia atau sudah pernah bergejala sebelumnya ya dok. Kemudian dia terjatuh katakanlah ya dok. Kemudian dia ada luka di lutut mungkin atau siku. Nah kejadiannya kan di rumah ya dok. Nah sebelum si penderita ini dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, ada yang bisa dilakukan atau tidak dok di rumah? Ya, setidaknya untuk mengurangi aliran perdarahan yang masif gitu, yang banyak gitu, harus diistirahatkan. Jadi rest, istirahat gitu ya. Kemudian kalau perlu kompres dingin dengan es misalkan. Kemudian dibebat, dibalut. Kenapa sih harus dibebat? Untuk imobilisasi, supaya stabil. Dan ditinggikan dari jantung. Jadi harapannya aliran darahnya tidak terlalu banyak ke arah sana. Lalu dokter, pertanyaan selanjutnya, jika seseorang sudah terdiagnosis hemofilia ya dok ya, itu dapat terlayani ya dok ya di Rumah Sakit Margono? Bisa. Jadi kami ada sediaan di Margono itu faktor 8 punya, faktor 9 ada. Dan kalau misalkan membutuhkan FFP pun bank darah kita sediakan. Sudah tersedia ya dok. Berarti tidak usah khawatir ya dok untuk penderita hemofilia ke sana, bisa langsung ya dok ya ke Margono seperti itu ya dok ya. Cuma tetap harus hati-hati, jangan kemudian sudah ada obatnya di rumah sakit begitu, tapi kemudian jadi hidupnya sembrononan itu tidak boleh. Lebih baik mencegah ya dok ya. Betul. Daripada harus mengobati seperti itu ya dok. Untuk pasien hemofilia, adakah kebiasaan-kebiasaan yang harus dijalani di rumah seperti itu dok? Kemudian juga keluarganya mungkin harus support atau memperhatikan pasien ini dalam bentuk apa? Seperti apa dokter? Ya seperti tadi saya sebutkan di depan bahwa pasien atau penderita hemofili itu
sebenarnya seperti orang sehat kebanyakan, asal tidak ada perdarahan. Jadi yang dijaga ya bagaimana dia dalam aktivitas sehari-harinya harus berhati-hati. Misalkan suka masak nih, kalau iris-iris bumbu masak di dapur harus hati-hati betul, jangan sampai tangannya kegores pisau. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi keluarga, saya rasa sih yang penting ada support mental saja sih. Support mental. Karena kalau terlalu dilarang ini, dilarang itu, kadang-kadang mereka juga sulit begitu. Jadi menurut saya lebih bagaimana kita menyampaikan kepada pasien realitasnya, kondisinya seperti apa, dan timbul kesadaran pribadi begitu. Jadi jangan sampai nanti terlalu banyak dilarang, itu juga kadang-kadang malah tidak baik juga ya, Dok. Berobat pun kadang-kadang malah males gitu. Mungkin juga sekedar mengingatkan hati-hati seperti itu ya, betul, Dok ya, betul, lebih baik. Oke, baik dokter. Yang harus diingat ini dan diwaspadai bagi pasien atau penderita hemofilia itu harus hati-hati ya dokter ya. Jangan sampai ada luka seperti itu, jangan sampai terluka kemudian akan menimbulkan perdarahan yang sulit berhenti seperti itu. Lanjut dokter, kemudian kalau makanan ada pantangan atau tidak dok? Misal makanan-makanan apa saja yang tidak boleh seperti itu untuk penderita hemofilia? Sebenarnya nggak ada tuh, nggak ada spesifik. Jadi karena tidak ada makanan yang mengganggu begitu, tidak ada makanan yang bisa meningkatkan kadar faktor gitu. Karena ini kan penyakit genetik. Jadi ya makan monggo biasa saja, cuma harus hati-hati. Seperti contoh, pasien saya ada yang perdarahan saluran cerna bagian atas akibat gastritis kronik. Ternyata dia pasien hemofili, jadi perdarahannya perdarahan lambung. Nah, kemudian dari sana ya harus hati-hati aja kalau dia mengkonsumsi makanan yang mungkin yang terlalu pedas, terlalu asam, itu harus hati-hati. Tapi kalau tidak ada keluhan lain-lain, saya rasa sih tidak ada masalah. Oke, baik. Kemudian ini dok, pertanyaan selanjutnya lagi. Kan mungkin penderita hemofilia bagaimanapun juga tetap ingin sehat ya dok ya, dengan cara berolahraga. Nah, apakah ada rekomendasi olahraga apa seperti itu dok yang aman bagi penderita hemofilia dokter? Ya, hemofili itu yang jadi masalah adalah perdarahan, kalau kaitannya dengan olahraga adalah perdarahan di sendi. Jadi sendi-sendi yang mendapatkan beban akibat olahraga itu bisa menyebabkan perdarahan di sana. Contoh yang paling sering adalah sendi lutut. Sendi lutut. Jadi kalau olahraga apa yang aman, olahraga apa yang disarankan adalah olahraga-olahraga yang tidak membebani sendi. Misalkan berlatih pakai sepeda statis, tapi tanpa beban. Sepeda statis kan bisa di setel itu, bebannya berat ringan, tapi tanpa beban bisa. Atau mungkin berenang, itu membantu menguatkan otot. Otot-otot yang kuat juga akan memproteksi sendi lebih baik. Jadi usahakan olahraga yang tidak membebani sendi terlalu berat. Jadi misalkan seperti voli, sepak bola, lari pun hati-hati. Nah mungkin dihindari. Baik, nah ini bagi penderita hemofili mungkin sedulur Margono di luar sana jangan khawatir, kita tetap bisa berolahraga ya dok ya, dengan cara memilih olahraga-olahraga yang aman seperti contohnya tadi ada berenang, kemudian sepeda statis seperti tanpa itu. Beban. Oh iya betul sekali, olahraga yang tanpa beban, tidak terlalu membebani betis seperti itu ya dok. Sebelum kita closing nih ya dok, adakah pesan dari dokter untuk penderita hemofili di luar sana dan mungkin saran ya dokter supaya tidak ada lagi atau mengurangi paling tidak adanya penderita hemofili yang baru dokter? Ya, intinya begini, kalau seseorang itu sudah terdiagnosis sebagai hemofili, maka harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai terjadi perdarahan. Apapun. Repotnya memang kalau anak laki-laki usia muda itu seringkali kan masih aktif. Betul. Pengen olahraga, pengen ini ya harus mulai mengurangi aktivitas fisik yang mempunyai risiko perdarahan. Kenapa? Perdarahan tidak harus terbuka. Bisa perdarahan dalam, misalkan perdarahan di lutut misalkan, itu menyebabkan kerusakan lutut pada jangka panjang. Jadi harus mengurangi aktivitas apapun yang memiliki potensi terjadinya perdarahan. Kemudian untuk mencegah itu agak susah ya, karena ini penyakit yang sifatnya diturunkan. Genetik ya dok. Genetik, jadi ya saya rasa sih mungkin
konseling pranikah. Konseling pranikah. Penting. Jadi untuk melihat tadi disampaikan rekam jejak masa lalu keluarga itu penting untuk melihat itu. Sehingga harus kita edukasi keluarga kalau misalkan seorang wanita karier akan menikah. Kira-kira peluangnya dia mendapatkan seseorang anak dengan hemofilia bagaimana? Bukannya kita melarang untuk menikah, tidak. Tapi setidaknya kita punya gambaran apa yang akan terjadi kalau pernikahan itu tetap dijalankan. Tetap semangat. Tidak berkecil hati dan taati apa yang dikatakan atau disarankan oleh dokter yang merawat. Oke, baik itu dokter. Saja. Siap dokter. Berarti yang harus diingat-ingat bagi mungkin penderita hemofili di luar sana, hati-hati ya dokter ya, hati-hati. Supaya jangan sampai ada luka kemudian perdarahan seperti itu ya dok, karena bisa fatal mungkin akibatnya. Betul. Dok ya. Dan untuk mencegahnya agar tidak ada lagi penderita baru atau meminimalisir penderita baru hemofilia, yakni dengan cara konseling pranikah. Betul sekali ya dok? Sangat betul. Oke, nah dokter, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk podcast pada pagi hari ini dokter. Dan tidak lupa juga terima kasih karena sudah mau berbagi ilmu dengan sedulur Margono di rumah. Sama-sama. Baik, akhirnya saya Anung Mumpuni dan Dr. Wahyu Jatmiko menyampaikan terima kasih dan semoga apa yang sudah dokter sampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh sedulur Margono di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast Mar berikutnya.